Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yohandri Eskom Mkom yang telah memberikan materi untuk saya presentasi. Untuk materi yang saya bawakan berjudul ROG. Perkembangan dan kemajuan teknologi, khususnya teknologi komputer yang ada, memang banyak keuntungan dalam membantu kehidupan manusia. Tetapi dengan kemajuan teknologi juga akan membawa dampak negatif yang banyak terjadi, seperti adanya kejahatan komputer, baik yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar sistem jaringan komputer. Kejahatan komputer akan menyebabkan kerugian dari para pengelola sistem jaringan komputer, yang khususnya berhubungan dengan sejumlah data-data yang merupakan informasi yang sangat penting. Virus adalah program atau aplikasi yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan dirinya pada program dan data lainnya. Biasanya user tidak dapat mengetahui jika komputer yang dimiliki terjangkit virus sampai salah satu data hilang atau program yang ada pada komputer tidak bisa dijalankan. Apa itu ROG? ROG adalah sejenis program yang meniru program antivirus atau lainnya. ROG hampir tidak dikenali virus karena aktivitasnya sama seperti antivirus. Biasanya muncul peringatan-peringatan palsu tentang adanya ancaman dari virus seperti antivirus yang asli, agar si korban percaya dengan membeli antivirus palsu ini sehingga mendapatkan penghasilan bagi pembuat ROG itu. Tidak hanya itu, ROG juga sering menjadi celah masuk untuk virus lainnya karena dia dapat membuka celah keamanan dari komputer korbannya. Dengan kata lain, ROG adalah suatu program yang diciptakan untuk menipu para pengguna komputer yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan apabila korban membeli program tersebut. Seringkali ROG memiliki komponen Trojan yang dapat Anda temukan dalam pencarian web Anda. Trojan ini dapat membentuk toolbar, browser, screensaver, layanan pemindahan malware online gratis, program multimedia yang seharusnya diperlukan untuk melihat klip tertentu, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, Anda dapat menemukan iklan spanduk yang memperingatkan Anda bahwa komputer Anda telah terinfeksi dan memujuk Anda untuk mengunduh versi uji coba dari program antivirus atau anti-spyware palsu. Setelah terinstall, perangkat lunak mulai meminta peringatan infeksi virus lainnya, menyakitkan Anda untuk membeli versi lengkap dari perangkat lunak antivirus palsu. Jadi Anda akhirnya menyerahkan data keuangan untuk program pelindungan antivirus yang tidak benar-benar menghapus malware. Bahkan itu bisa menambah lebih banyak penyebaran virus tersebut. Langkah menghindari serangan rogue. Yang pertama, jangan tertipu dengan taktik peringatan yang muncul di komputer Anda. Yang kedua, spanduk pop-up yang memperingatkan Anda bahwa PC Anda terinfeksi dan menawarkan program antivirus berbayar untuk dibersihkan jelas merupakan tanda-tanda rogueware. Yang ketiga, cari antivirus terpercaya. Yang keempat, spam filter diperlukan untuk memilah email yang bermaksud buruk. Yang kelima, bersikaplah sangat selektif dalam aplikasi Facebook yang Anda install. Yang keenam, jika Anda telah menginstal aplikasi jahat, bersihkan berita Facebook Anda dan hapus aplikasi tersebut dari akun Facebook Anda. Pertimbangkan juga untuk mengubah kata sandi Anda. Dan yang ketujuh, untuk menghindari PC Anda terinfeksi malware termasuk rogue, install program pelindungan antivirus yang efektif. Ciri-ciri komputer yang terkena rogue. Yang pertama, komputer yang terinfeksi rogue akan terasa sangat lambat. Yang kedua, sering muncul pop-up yang sangat mengganggu. Yang ketiga, keluar fake BSOD yaitu Blue Screen of Death. Yang keempat, antivirus palsu mendeteksi banyak virus atau fake report. Dan yang kelima, dashboard background diganti oleh virus yang menyatakan your computer is infected. Cara mencegah rogue. Yang pertama, pasang program keamanan antivirus. Lakukan update program keamanan antivirus secara berkala. Yang kedua, update sistem operasi. Jika sistem operasi berlisensi resmi, dalam kata lain, maka disarankan untuk melakukan update terhadap sistem operasi. Dengan melakukan update sistem operasi sama dengan menutup celah-celah yang terdapat di dalam sistem operasi tersebut. Yang ketiga, scan komputer dengan antivirus secara berkala jika komputer telah terpasang program antivirus dan terupdate. Yang keempat, jangan sembarangan memasukkan pastish. Yang kelima, jangan sembarangan memasang program yang tidak dikenali. Teliti sebelum memasang. Yang keenam, hindari penggunaan program bajakan. Yang ketujuh, hati-hati saat berlancar di internet bagi yang sering berlancar di dunia maya atau internet. Penelitian terkait
Pada beberapa contoh penelitian, banyak penelitian menggunakan teknik ROG terhadap keamanan jaringan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bayu Nurhanib 2018 yang berjudul Model Keamanan Band Virtual Lokal Network atau VLAN untuk mengatasi DHCP ROG. Yang kesimpulannya bahwa ketika DHCP user melakukan booting di dalam jaringan DHCP yang terdapat DHCP ROG aktif, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu mendapatkan konfigurasi alamat IP yang benar dari DHCP server utama atau bisa mendapat konfigurasi alamat IP yang salah dari DHCP ROG. Lalu ketika DHCP user mendapatkan alamat IP yang salah dari DHCP ROG dengan alamat IP gateway ditujukan dengan pada DHCP ROG, maka dimungkinkan terjadinya penyadapan, karena DHCP ROG akan bisa melakukan setting terhadap IP default gateway sehingga akan dimungkinkan komunikasi disadap dari komputer default gateway. Dan yang terakhir yaitu penggunaan keamanan pada VLAN dengan ACL solution dan pemanfaatan perintah trust server yang disimulasikan pada GN3 dapat bekerja dengan semestinya. Di sini contohnya yaitu keterangan yang sesuai dengan keterangan, yaitu DHCP ROG yang berada pada VLAN. Berikut ini adalah penelitian terdahulu tentang ROG atau state of the art penelitian seperti pada gambar ini. Berikut ini adalah contoh diagram fishbone dari DHCP ROG. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.